Timnas Australia sampai ingin membajaknya dari skuad Garuda Muda. Saat itu, Federasi Sepak Bola Negeri Kangguru ini memasukkannya ke Timnas Australia U17. Akan tetapi, Matthew Baker dengan tegas menolak tawaran dari Timnas Australia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar di pagi Jumat ini? Semoga kalian sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sukses dalam apa jauh yang kalian usahakan guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi lagi terkait dengan perkembangan timnas Indonesia, yang mana judul yang ingin saya reaksi pada hari ini yaitu gelandang serang Atletico Madrid terpanggil dan tolak Australia demi timnas keturunan baru Indonesia. Oke, itu judulnya guys. Sebelum itu saya ingin mengatakan di sini bahwa Indonesia dalam pencarian striker untuk putaran yang ketiga ini. Jadi sebelum perlawanan melawan Australia dan juga Arab Saudi, Indonesia ingin mencari lagi 2-3 pemain yang akan menguatkan timnas Indonesia nanti. Dan perlawanan pertama pada tanggal 5 September ini, Indonesia akan melawan Arab Saudi di di kandang Arab Saudi. Ini memerlukan amunisi baru untuk timnas Indonesia. Jadi beberapa pemain yang dalam pemilihan, Sinteyong juga sudah berada di Indonesia, asisten beliau juga Yom Ki Hun juga sudah berada di Indonesia, yaitu asisten dikhususkan untuk striker Indonesia, menguatkan lagi mentaliti mereka, menguatkan kualitas mereka, dan juga striker ini mungkin akan dicungkil skill-skill individu yang ada pada mereka oleh asisten pelatih Yon Kim Hun ini. Dan sejak tiba di Indonesia, Yon Kim Hun juga sudah melihat perlawanan di Liga 1 Indonesia, melihat sendiri bagaimana striker yang ada pada saat ini, dan mungkin akan terpanggil ke timnas Indonesia. Apapun guys, semua ini bergantung juga kepada Sinteyong, dan Bapak Erick Thohir juga berusaha sedaya upaya untuk mencari lagi amunisi baru untuk timnas Indonesia ini. Dan pada tanggal 10 September Indonesia akan melawan ataupun melayani Australia, dan insya Allah guys, saya bersama teman-teman yang lain juga akan ke Indonesia menonton sendiri perlawanan itu di GBK. Dan sekarang ini saya dikabarkan tiket untuk Indonesia dan juga Australia sudah mulai dijual ya guys. Jadi mungkin kalian boleh bagi sedikit info di ruang komentar saya ini, di mana mendapatkan tiket masuk ke Stadium GBK ini, di mana membelinya, dan mungkin saya akan coba cari link untuk pembelian ini. Jadi kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk bantu saya untuk membeli tiket ini. Oke, sebelum itu kita simak dulu video ini guys, daripada channel Cetak Gol ini. Oke, yuk kita sama-sama simak video ini. Sejumlah pemain keturunan berbondong-bondong mengantri untuk berseragam timnas Indonesia. Para pemain tersebut rela pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi dan sudah menjalani pemusatan latihan. 4 calon kandidat berusia muda berpotensi bakal diambil sumpah setianya dalam waktu dekat. Oke, pemain muda ini yang bagus. Coba merangkum pemain keturunan Indonesia yang berpeluang besar bakal diambil sumpah setianya sebagai berikut. Berani pulang ke Ibu Pertiwi sejak usia dini. Berani pulang ke Ibu Pertiwi ya. PSSI punya mimpi besar menciptakan timnas Indonesia yang sehat di semua kelompok usia. Federasi tertinggi sepak bola Indonesia ini meniru langkah berani dari Coach Sinteyong. Pelatih Korea Selatan ini sempat mengusulkan PSSI mengambil pemain keturunan sejak usia dini. Langkah ini bertujuan untuk membentuk fondasi kuat skuad Garuda di masa yang akan datang. Langkah pertama PSSI adalah menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U17.
Pelatih berkepala gundul ini merupakan salah satu Pelatih orang kepercayaan dari berkepala Sintayong gundul di lah. timnas Nova senior. Arianto. Nantinya Coach Nova bakal dibantu oleh Ahmad Zaki Iskandar Ahmad yang Zaki bertugas Iskandar sebagai ini dia punya penghubung. asisten. Ahmad Zaki mengungkapkan akan memberikan yang terbaik untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dia menyebut semua kelompok usia saat ini masih dipegang kendali oleh Sintayong. Ahmad Zaki juga mendapatkan tugas berat untuk menjaga komunikasi dengan semua pelatih agar berjalan baik. Nova Arianto pun langsung mencontek cara Sintayong memanggil pemain keturunan. Terbaru ex Persib Bandung ini memanggil 35 pemain di kualifikasi Piala Asia U17. 35 Coach pemain Nova ya. memanggil beberapa pemain keturunan yang tersebar luas di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Matthew Baker yang baru saja menolak pemanggilan tim nasional Australia. Kemudian Coach Nova Sanggup juga pergi memanggil Indonesia. salah satu pemain akademi Lucas terbaik Lee. klub MLS yakni Lucas Lucas Lee. Lee. Aidan Julian Bonfani pun gak luput dari pemanggilan membela timnas Indonesia. Nova Arianto juga memanggil Oscar Erwin Lim, Miroslav Fernando hingga Matthew Davis. Sayangnya dari keenam nama tersebut Coach Nova Matthew mencoret Davis. Miroslav Fernando dan Matthew Davis. Pelatih berumur 44 tahun ini merasa kurang puas dengan performa keduanya saat menjalani seleksi. Akan tetapi peluang Fernando dan Davis tetap terbuka lebar pada seleksi yang berikutnya. Aidan Julian. Oke guys, yang kelompok umur ini kan bagus untuk pelapis di masa akan datang. Mungkin 4 tahun ke 5 tahun. Jadi ini proyek besar untuk Indonesia dalam langkah menuju ke Piala Dunia nanti. Mungkin dalam masa 4-5 tahun semua pemain-pemain keturunan ini sudah bisa menguatkan timnas Indonesia. Jadi apa langkah-langkah awal ini yang diambil oleh Sintayong memanggil semua pemain-pemain muda ini. Walaupun mereka masih lagi di peringkat kelompok umur, tetapi sebenarnya disitulah menampakkan bahwa kualitas mereka itu dan mereka ingin membela timnas Indonesia itu langkah yang tepat untuk di masa akan datang. Jadi pemilihan ini sendiri dipilih oleh Sintayong sebenarnya juga atas saranan daripada beliau. Nah, di mana beliau melihat kepada keadaan dan nampak ke depannya itu punya potensi besar. Jadi diambil seawal usia yang sebegitu. Nampak satu langkah yang sangat baiklah untuk Indonesia ini. Oke guys, kita lanjut. Ini lagi Aidan Julian Bonfani. Ini dari mana pula ini? Bonfani. Nama pertama yang menjadi pilihan Nova Arianto adalah Aidan Julian Bonfani. Pemain berusia 15 tahun Muda ini lagi, dinilai 15 menjadi tahun, pemain yang tepat untuk mengisi posisi penjaga gawang. Kehebatannya sudah terbukti saat tampil di berbagai kelompok usia bersama EVV Zeeburgia. Dari 24 pertandingan, Aidan berhasil mencatatkan 14 clean sheet sekaligus. Tidak cuma itu, sang kiper juga menjadi sosok yang sangat penting ini untuk penjaga skuad Zeeburgia. gawang guys, penjaga gol. Bagaimana tidak, Aidan berhasil dinobatkan sebagai man of the match sebanyak 12 pertandingan. Aidan juga dikenal sebagai sosok kiper yang sangat jago dalam menepis penalti. Terbukti dirinya sudah menepis 10 tendangan penalti dari 13 pertandingan di Liga Junior. Mantap nih. Berkat kehebatannya, Aidan diproyeksikan menjadi kiper masa depan tim nasional Indonesia. Sosoknya yang tinggi menjulang sangat dibutuhkan skuad Garuda saat ini. Meskipun masih berusia belia, tinggi badannya saat ini sudah menyentuh 185 cm. 185 Bahkan Aidan lebih tinggi dari kiper utama tim nasional Indonesia saat ini, yakni Hernando Ari. Hernando sendiri hanya punya postur tubuh sekitar 178 cm. Lagi tinggi dari Hernando Di Ari. sisi lain, peluang Aidan untuk diambil sumpah setianya sangat terrealisasi karena telah memenuhi syarat. Sang kiper punya darah keturunan Indonesia dari sang ibunda yang merupakan orang asli Bandung. Bahkan Aidan gak perlu menjalani proses naturalisasi karena sudah punya paspor Indonesia. Aidan dilaporkan sudah lama ingin membela timnas Indonesia sejak ajang Piala Dunia U17. Tinggal Matthew lagi sumpah WNI. Oke, Matthew Baker. Ini dari Australia. Selanjutnya ada nama Matthew Baker yang sebelumnya berhasil tampil mengagumkan di timnas Indonesia U16. Timnas Australia sampai ingin membajaknya dari skuad Garuda Muda.
Saat itu Federasi Sepak Bola Negeri Kangguru ini memasukkannya ke timnas Australia U17. Akan tetapi Matthew Baker dengan tegas menolak tawaran dari timnas Australia. Pemain Melbourne City U18 itu sudah berkomitmen hanya membela timnas Indonesia. Mantap. Patriotisme tinggi Matthew Baker sampai dipuji oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Pria 53 tahun ini bangga karena Baker menunjukkan kesetiaannya bersama skuad Garuda Muda. Australia kalah cepat dengan PSSI yang sudah memanggilnya terlebih dulu ke pemusatan latihan. Membela Melbourne City U18, Baker mampu menjalankan perintah sesuai dengan instruksi pelatih. Sang pelatih kerap mengubah posisinya sesuai dengan lawan yang dihadapi. Bek dengan tinggi 172 cm ini sering bermain di posisi bek tengah maupun gelandang. Padahal posisi aslinya adalah bermain sebagai bek sayap kiri. Baker juga punya ketenangan yang luar biasa dan umpan-umpan yang akurat. Namun sayangnya pemain berdarah Batak ini sempat gak masuk dalam pemusatan latihan timnas U17 di Bali. Alasannya kenapa? Baker terlambat datang dan dikabarkan baru akan tiba di tanggal 19 Agustus. Lambat datang sang pemain bisa diterima kembali dan mengaku sudah gak sabar untuk membela timnas Indonesia U17. Sayang pula kalau dia tiada ini kayak Matthew Baker. Erwin Lim. Ini lagi Ocean Erwin Lim. Oh, ini dari mana nih? Berikutnya ada nama Ocean Erwin Lim yang sudah mencuri perhatian sejak menjalani seleksi pertama. Sang pemain sebenarnya sudah mencuri perhatian di Piala Dunia U17. Namun sayangnya Bima Sakti mencoretnya karena dianggap nggak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sang pelatih juga menilai Ocean Erwin masih terlalu muda. Setelah itu pemain kelahiran Jakarta ini lebih memilih fokus mengembangkan kemampuannya di Spanyol. Akhirnya Ocean Erwin Lim berhasil dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia U17. Pemanggilannya ini akan menjadi kesempatan besar bagi Ocean untuk membuktikan skillnya. Apalagi pemain dari FC Cardedu ini pernah meraih gelar pemain terbaik di Spanyol sebanyak 2 kali. Ocean Lim sendiri merupakan pemain jebolan dari Akademi UE Fornells. Kalau pemain terbaik kelahiran 2008 ini merupakan sosok yang bisa bermain di berbagai posisi. Sebelumnya bek dari FC Cardedu ini sendiri memang sudah berbakat dari kecil. Semenjak usia 7 tahun, Ocean Erwin sudah menimba ilmu di Akademi Marseille Spanyol. Mantap. Ocean Lim punya kemampuan unik, yakni kedua kakinya yang aktif bermain. Gak heran pemain berumur 16 tahun ini bisa ditempatkan di posisi bek sayap kiri maupun bek sayap kanan. Ocean Erwin mengaku ingin menyerupai Marcelo yang punya kemampuan serupa. Menurut pengakuan sang ayah, pemain kelahiran Jakarta ini pernah bermain menghadapi akademi klub besar. Dirinya mengaku Ocean Lim berkesempatan menghadapi FC Barcelona dan Espanyol. Kegigihannya membela timnas Indonesia mendapatkan acungan jempol dari berbagai pihak. Pasalnya, Ocean Lim rela melewatkan tur pramusim bersama klubnya dan memilih TC di Bali. Miroslav Fernando. Wah, banyak ya. Terakhir, Miroslav Fernando yang berhasil memikat hati Nova Arianto. Klub John Terry ini. Pemain kelahiran 2008 ini berposisi sebagai gelandang dan sempat menimba ilmu di Akademi Atletico Madrid. Miroslav sendiri bahkan dikabarkan sempat dilatih oleh Fernando Torres. Terbukti dirinya pernah berfoto bersama legenda Atletico Madrid ini di sebuah kesempatan emas. Nova Arianto memuji habis kualitas passing Miroslav yang cukup piawai. Coach Nova bilang kalau hadirnya sang pemain akan bisa membawa perubahan visi dan misi untuk skuad Garuda. Asisten pelatih tim nasional Indonesia U16 yakni Tommy Haryanto bilang Miroslav merupakan calon bintang masa depan. Namun sayangnya gelandang kelahiran 2008 ini dicoret untuk ASEAN Cup U16 yang lalu. Hal ini terjadi karena Miroslav Fernando sempat terserang penyakit DBD. Nova Arianto mengungkapkan penyakit ini dideritanya karena perbedaan keadaan di Indonesia dan Spanyol. Miroslav Fernando pun memutuskan untuk mengembangkan kemampuannya dari Spanyol. Padahal pemain lulusan Bina Sentra ini masih ingin bermain di timnas Indonesia U16. Nama Miroslav Fernando juga sudah dikabarkan dicoret Nova Arianto di pemusatan latihan di Bali.
Namun belum ada laporan terbaru mengenai alasan pencoretan pemain Akademi Atletico tersebut. Itulah ulasan pemain keturunan timnas Indonesia yang berbondong-bondong mengantri membela Ibu Pertiwi. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka akan menjadi tumpuan timnas Indonesia di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, kita ulas nih. Oke guys, itu antara beberapa perkembangan terbaru dalam sepak bola Indonesia. Indonesia kini melihat ke depannya, dia akan melihat 4-5 tahun ke depan, dan pemain-pemain keturunan muda yang punya pengalaman bermain di luar juga kini ingin membela timnas Indonesia. Dan ini sebenarnya satu peluang untuk Indonesia, karena semua pemain-pemain ini masih di bawah kelompok umur dan masih ada banyak lagi masa mereka untuk mereka berkembang. Talenta mereka itu bisa digilap dengan lebih baik dalam masa tempoh 5 tahun ke 10 tahun akan datang. Dan sekiranya Indonesia melakukan keadaan sebegini pada saat ini, maka ke depan kita akan melihat Indonesia 5 tahun ke 10 tahun insya Allah akan lebih baik sebenarnya sepak bolanya dan menjadi gergasi ASEAN. Karena semua pemain-pemain di kelompok umur ini kalau dididik daripada awal, pemain-pemain ini bisa saja menjadi pemain yang ternama suatu masa nanti. Karena di Indonesia juga punya sudah asisten yang akan menjaga ataupun melatih striker-striker yang ada di Indonesia. Mungkin nanti di kelompok umur pun Coach Yom Ki-hun ini akan melatih juga pemain-pemain di bawah kelompok umur ini, dan kita nampak sudah progres dan proses dalam mencipta Indonesia lebih levelnya lebih tinggi. Itu kita nampak strukturnya daripada bawah sampailah ke senior nanti. Dan di U17 atau U20 ini akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia nanti dan juga kualifikasi Piala Asia. Sebab itu mereka menyiapkan tim di kelompok umur ini dengan pemain-pemain muda. Kalau bukan daripada sekarang guys dilakukan seperti apa yang dilakukan Indonesia ini, mungkin agak susah ataupun agak sulit untuk mereka mencipta kejayaan di masa depan. Jadi sekarang ini Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sinteyong mereka mempunyai pemikiran ke depan, dan mungkin pelatih seperti Sinteyong ini adalah pelatih berkelas dunia, yang mana kita tahu bagaimana dia menciptakan suasana perkembangan sepak bola Indonesia itu ke tahap yang lebih tinggi. Revolusi yang dia buat tuh Sinteyong ini menampakkan hanya 4-5 tahun sekarang ini daripada dia mengambil alih kepimpinan pelatih di Indonesia pada 2020, sekarang 2024, 4 tahun kita nampak revolusi sepak bola Indonesia itu sangat cepat ya, instan. Dan kemasukan Bapak Erick Thohir itu melajukan lagi, mempercepatkan lagi keadaan ini. Dan keturunan-keturunan yang ada di berdarah Indonesia itu di seluruh dunia itu sangat banyak. Nah itu, jadi mereka bisa saja memilih Indonesia ini sebagai negara untuk mereka mengembangkan talenta-talenta yang ada pada mereka itu. Jadi guys, itu terkait dengan timnas Indonesia di kelompok umur U17, U20 dan U23. Oke, untuk timnas senior nanti pada bulan September ini hanya tinggal sebulan lagi guys, akan berlangsungnya kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Indonesia tanggal 5 akan melawan Arab Saudi di Arab Saudi, dan tanggal 10 akan melawan Australia di Gelora Bung Karno. Jadi insya Allah kita sama-sama memberi dukungan yang paling terbaik untuk timnas Indonesia, karena di Asia Tenggara ini hanya Indonesia yang melaju ke putaran ketiga. Jadi negara-negara lain harus mendukung timnas Indonesia ini. Insya Allah kami akan bersama dengan yang lain terus ke Stadion GBK nanti pada tanggal 10 guys, insya Allah. Jangan lupa komentar ya di ruang kolom di bawah untuk pembelian tiket ke GBK itu. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu like, yang selalu komentari, itu jutaan terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian,
channel ini tidak akan berkembang dengan baiknya dan saya tidak akan dapat mereaksi dengan baik terkait dengan sepak bola ASEAN. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.